kita kan kelas doktor nih, jadi UTS-nya lebih cenderung pokoknya nanti membuat sebuah karya lah gitu. Lebih ke mindset, pola berpikir, intinya ke penentuan karakteristiknya. Saya harapkan nanti bisa dibantu-bantu kan dari tugas-tugas kemarin udah dikumpulkan, saya filekan nanti biar untuk menambah bobot pada penilaian akhir. Atau ada yang mau ditanyakan sebelum ini? Oke Pak Herman, langsung di screenshot aja nggak apa-apa, 1-2 kali. Wajahnya merah sekali kayaknya itu. Mr. Seril belum ada nih, Bro. Ini Dok. Gimana? Mr. Seril. Nggak apa-apa, kurang satu sih, belum masuk nggak apa-apa. Iya. Tadi di... Atau mau nunggu Mr. Cyril dulu sebentar? Iya, nggak apa-apa, biar lengkap ya. Tadi kan ada ya Mr. Seril ya? Di Pak Didikan? Ada, Pak. Iya. Dirasa mulai kapan Pak Herman tuh? Tadi siang. Badan panas enggak? Badan enggak, kalau panas enggak. Cuman kalau ngomong tuh agak seret, terus pusing. Jadi terasa di sini agak pusing di sini. Tensi punya darah tinggi nggak Bapak? Tensi bagus 120/80. Bagus berarti. Biasanya kalau kecapean, kalau enggak tensi, kurang tidur, COVID juga hati-hati sekarang. Masih udah agak aman tapi masih ada 1-2 yang pas kecapean mungkin makan tidak teratur masih bisa kena. Kalau pas imun kayaknya kurang tidur kayaknya Dok. Ya, kurang tidur. Itu penyakit paling bahaya itu kurang tidur. Yang diserang saraf semua. Makanya lebih baik tidurnya cepat, bangunnya terlalu cepat juga gitu. Mending kurang makan daripada kurang tidur, Pak. Serius. Makan sedikit kurang, kalau minumnya banyak masih bisa fisik fit. Tapi kalau kurang tidur, nggak tidur semalam 2 hari itu dibayar belum lunas. Masih sempoyongan aja. Iya. Ini untuk melengkapi terakhir mungkin pertemuan ke-7 kita membahas tentang ini ya. Konsep-konsep karakternya udah saya bagikan di terakhir. Mungkin sebenarnya menurut RPS ada 2 tugas nih, mereview contoh-contoh karakter perusahaan sukses, pengusaha sukses, sama mereview praktek etika wirausaha. Nah, jadi kita lebih cenderung berbicara ke etika. Pada intinya saya yakin lah teman-teman ini sudah dengan kemarin kita diskusi dari awal pertemuan 1 sampai 5 udah pada punya jiwa wirausaha. Pak Herman jelas ya, dengan konsep-konsepnya. Bu Nanda apalagi udah cari duit di lain sumbernya. Bu Yuningsi juga udah ada ketertarikan. Pak Yusuf dengan kemarin punya strategi-strategi untuk konsultan pendidikan sebagainya, Pak Arief. Jadi karakter-karakter ini hanya tentunya karakter-karakter ini kan hanya tiap orang punya dasar yang berbeda-beda, Pak. Misalkan ada menetapkan pertama disiplin dulu, ada yang menetapkan konsep dulu, ada yang menempatkan kepercayaan dulu. Jadi sebenarnya kenapa ada berbeda-beda seperti itu? Karena pada intinya si pelaku itu masing-masing juga akan mengalami perbedaan terhadap apa yang dipikirkannya. Misalkan mau melakukan sebuah usaha kuliner dengan usaha jasa, tentunya juga walaupun sama-sama usaha ada sedikit perbedaan. Ada yang meyakinkan sekali dengan tingkat trust-nya itu diutamakan di bidang apa, tapi tidak bisa ditempatkan di lain. Makanya ada sedikit perbedaan-perbedaan, itu nggak masalah. Justru yang saya harapkan nanti teman-teman bisa mereview salah satu contoh pengusaha-pengusaha sukses Indonesia, dilihat dari sisi karakteristiknya saja. Misalkan kayak Bob Sadino ya. Bob Sadino itu kan lebih cenderung orangnya itu praktis, simpelnya. Dia tidak teoritis. Terus dia mengedepankan banyak belajar itu. Banyak belajar. Jadi simpel aja gitu. Nanti, nah itu kira-kira seperti itu diterapkan ke kita seperti apa? Nah, tentunya teman-teman punya figur para pengusaha-pengusaha sukses itu
berbeda-beda. Ada yang tertarik misalkan sama Khairul Tanjung. Nah, Khairul Tanjung itu kebetulan dulu S2-nya sekelas duduk bareng sama Pak Teguh. Pak Teguh itu kenalan saya, orang direktur PT Wika, direktur keuangan. Ya, Pak Teguh pernah cerita ke saya, memang Pak Khairul Tanjung itu waktu kuliah betul-betul kondisinya pas juga. Jadi hanya motokopi. Kalau teman-temannya pada ada tugas, dia yang motokopiin. Tapi faktanya dia bisa menjadi orang kaya raya dan sukses. Penyebabnya adalah ada sebuah karakteristik pada jiwanya itu. Makanya yang saya harapkan nanti malam ini nih kita diskusi saja tentang karakteristik. Misalkan Mas Arif mengidolakan siapa, Bu Nanda mengidolakan siapa, Pak Yusuf siapa, Bu Yunesi siapa, Mr. Cyril selamat malam sudah bergabung, ya mengidolakan siapa. Selamat malam Pak. Nanti tinggal apa sih perbedaannya dari sang idola ini? Tentunya ada perbedaan setiap orang. Tapi pada prinsipnya sebenarnya kesuksesan tiap orang adalah punya target masing-masing. Jadi ada orang merasa dirinya sukses itu apabila seumur sekian harus sekian, umur sekian harus sekian. Tapi kalau kita lihat dari ceritanya Jack Ma itu, orang yang aman itu adalah begitu usia 60 adalah hanya memikirkan dirinya sendiri. Jadi mau main ke pantai, mau duduk, mau ngasuh cucu, mau jalan-jalan udah nggak mikir apa-apa. Jadi yang harus konsentrasi kita ada di usia 40 sampai 50. Nah, 50 seusia saya sampai umur 60 itu harus sudah menyerahkan kepada anak-anak muda. Jadi begitu 60 udah selesai. Jadi sebenarnya memang pemerintah menerapkan usia 60 suruh pensiun harusnya ya sudah tidak punya beban apa-apa. Walaupun pada prinsipnya di kita kalau yang berjiwa pekerja, pensiun dari ABRI masih mau jadi satpam, pensiun jadi PNS masih kerja di mana. Jadi tidak ada rasa untuk diri sendiri lagi. Karena apa? Tentunya banyak faktor-faktor. Nah, ini karakteristik ini yang dalam entrepreneur ini supaya kita bisa menerapkan. Harapan saya teman-teman semua sebagai para dokter nanti bisa mensosialisasikan ke masyarakat, menyebarluaskan ke masyarakat tentang karakteristik ini supaya bangsa kita itu bisa merubah mindset-nya yang tadinya banyak mencari kerja, tapi mulai berubah menciptakan lapangan kerja. Yang biasanya nyari duit, sekarang bisa berubah dicari duit gitu loh. Jadi ini yang saya harapkan. Mau diskusi oke, ya malam ini itu aja topiknya, mungkin nanti baru kita mengarah ke UTS ya nggak usah dipikirkan lah, pokoknya tenang aja, saya yakin udah dokter-dokter hebat ini. Pak Irman udah komplit, silakan kalau memang fisik itu saya izinkan, monggo. Nggak apa-apa, saya ikut aja dulu. Ya. Kalau memang ini nanti salib pertama kali karena saya ada sedikit ini yang di PPT udah saya masukkan ya di LMS itu kan secara teori. Nah, makanya kita coba mengidolakan. Saya yakin tiap teman-teman, setiap orang punya idola masing-masing. Di mau orang luar negeri boleh, mau orang Indonesia boleh. Kalau saya memang senang banget kalau lihat cerita-ceritanya Jack Ma ya. Karena salutnya apa? 3 tahun tanpa untung dia berani bertahan. Jadi betul-betul jiwa wirausahaanya dia itu paten, pantang menyerah. Tapi apa yang terjadi setelah 16 tahun? Dia bisa menjadi perusahaan terbesar di dunia itu. Ini yang tidak semua orang mampu seperti dia. Biasanya orang usaha begitu 1 bulan sepi, 2 bulan sepi, udah tutup lah, ganti lagi. Jalan ramai, sepi, tutup lagi, ganti lagi. Akhirnya ya ganti buka, akhirnya habis modalnya, bangkrut, nyari kerja lagi. Nah, pada intinya ini kan secara umum teori saya ya. Disiplin tadi saya sudah jelaskan, memang seorang wirausaha itu walaupun bersifat entrepreneur ataupun intrapreneur, kita harus punya rasa disiplin.
Disiplin itu berarti sebagai ciri khas seorang entrepreneur, tepat waktu, ya, tepat segalanya, tepat janji. Yang berikutnya kuat dan bekerja keras. Jadi seperti Jack Ma itu, pantang menyerah, tidak mengenal lelah. Makanya Jack Ma bilang kalau kita ingin jadi pengusaha, orang lain kerja 8 jam, sebenarnya kalau kita ingin sukses mau 10 jam, mau 15 jam, kalau kita enjoy nggak masalah gitu loh. Jadi jangan terfokus sama waktu. Tapi yang penting kita nikmatin gitu loh. Walaupun 15 jam kan bisa kita atur kalau entrepreneur itu. Bisa pagi, nanti siang, siang sore, sore malam. Yang penting kita punya rasa semangat. Jadi pantang menyerah ya, intinya. Yang berikutnya di sini, nah ini kuncinya. Orang entrepreneur itu harus tetap kreatif dan inovasi di sini ya, inovatif. Nah, komitmen yang tinggi. Jadi konsisten, komitmen itu tentunya salah satu ciri khas orang sukses. Nah, seorang entrepreneur juga realistis. Jadi kita berbicara apa adanya. Makanya misalkan di dalam sebuah penelitian, kalau memang hasilnya tidak terbukti, ya seharusnya nggak apa-apa. Tinggal nanti di kesimpulannya penelitian berikutnya jangan meneliti variabel ini dong, karena saya teliti ini tidak terbukti. Tapi ada beberapa yang tidak realistis, pengennya hasilnya berpengaruh sekian gitu loh, dipaksakan. Nah ini apa adanya. Kalau orang-orang, kalau memang rugi, untung, tidak suka, senang. Jadi apa adanya. Yang terakhir adalah kalau orang entrepreneur itu sebenarnya sikapnya tenang dan dapat mengendalikan emosi. Makanya seperti saya pernah bicara ke teman-teman, saya belajar itu seandainya saya pernah berbuat baik sama orang lain, saya harus secepatnya melupakan. Dan seandainya ada orang nggak suka sama saya atau jahat sama saya juga harus secepatnya melupakan. Kenapa? Disitulah jiwa entrepreneur ada pada diri saya, jadi enjoy. Kalau saya berbuat baik kok saya pikirkan, nanti saya bisa jadi ria, saya bisa jadi pamrih gitu. Jadi kalau saya berbuat apapun, saya lupakan, saya enjoy. Atau ada orang yang tidak suka ke saya pun secepatnya saya lupakan. Jadi tanpa beban. Jadi yang dimaksud entrepreneur ini kita tenang, ya, tidak punya beban yang menimpa kita. Karena apa? Kita realistis, apa adanya, berani objektif. Gitu. Nah ini yang harus teman-teman lakukan. Silakan nanti teman-teman mau mengkonsep sendiri, saya tungguin ya, tetap di sini konsep-konsep sendiri, atau mau diskusi 2 orang, 3 orang, silakan aja. Yang penting saya minta dari tokoh-tokoh yang Anda idolakan itu, Anda tarik karakteristiknya, nanti dikembangkan buat diri Anda sendiri. Mau ditambah, mau dikurangin, atau mau istilahnya disinergikan dari beberapa tokoh, nggak masalah. Karena yang kita kaji itu tidak ininya ya, tidak hartanya atau kesuksesannya, tapi konsepnya, pola pikirnya, pola pikir si pengusaha yang sukses tersebut. Kalau di Indonesia kan banyak sekali ya, Bu Nanda ya, yang wanita-wanita banyak kok. Martha Tilar itu wanita hebat, Mulyati Sudibyo wanita hebat, si Ibu Tuti yang jadi menteri kemarin, coba di Cilacap Bu, pesawatnya banyak banget tuh loh. Punya sekolah pilot 4 dia itu. Sekolah pilot yang saya tahu di Cilacap masuknya aja 400 sampai 500 juta satu siswa. Udah kayanya nggak ketulungan itu. Ana Avanti wanita kaya. Atau anak muda itu yang namanya orang Batak siapa itu? William Tanuwijaya apa ya? Yang punya Tokped, udah kaya sekali. Atau Bu Nada tahu yang punya MS Glow, Bu? MS Glow. Yang orang Malang? Siapa ya? Saya nggak tahu. Super Rich Malang itu yang orang beli jet tempur, jet pribadi. Brisman ya? Ya, itu juga. Kenapa setelah kita lihat ternyata orang-orang berhasil sukses itu kuncinya ada di karakteristiknya. Makanya ini yang membuat RPS pihak kampus yang ngikutin RPS-nya memang benar bahwa keberhasilan itu kita harus punya karakter. Jadi kalau
apa orang hidup itu punya ciri khas tersendiri itu jadi unik, Bu, ya Pak ya, tidak hanya sekedar ngikut-ngikut orang lain, kita harus punya ciri khas tersendiri. Makanya kayak saya sendiri dari dulu, mohon maaf, misalkan ada musim motor, waktu muda tuh knalpot digede-gedein, saya pokoknya apa adanya, tidak pernah yang aneh-aneh, nyeleneh gitu loh. Kecuali kalau ingin nyeleneh terhadap ide misalkan bikin penatasan ayam, lampunya jaraknya sekian senti, dirubah bisa nggak? Ternyata kalau dirubah bisa netas, faktornya apa? Oh, airnya lebih didekatkan, lampunya dibesarin. Karena kalau penetasan air ada. Nah itu yang gitu-gitu ngerubah, hasilnya apa? Hasilnya ada keterbaruan, ada inovasi. Mungkin bisa terjadi efektif dan efisiennya lebih bagus. Mungkin kotaknya bisa lebih banyak, biasanya 50 telur jadi 100 telur. Penetasannya lebih sempurna, biasanya yang netas 70% bisa sampai 90%. Hal-hal yang lebih sifatnya seperti itu saya berani ikut andil. Tapi kalau yang ide-ide misalkan lagi musim baju merah semua, ikut baju merah, sebenarnya itu cara ciri-ciri bukan orang entrepreneur walaupun sepele. Orang entrepreneur pasti punya karakter. Itu yang saya inginkan. Kira-kira gimana teman-teman, paham ya? Nanti supaya malam ini yang kita bahas bisa mengarah ke bahan yang akan saya buatkan untuk UTS. Pola pikirnya, konsepnya. Udah kepikiran Bu Nanda? Siapa? Sudah. Ada ya, Bu Yunengsi? Saya mengangkat Wardah, Pak Dokter. Oh, Wardah, oke. Saya Nadim Nakarim. Wah, Pak Nadim, oke. Mr. Cyril, ada tokoh entrepreneur yang idolakan? Ya Pak, saya akan cari Pak. Sekarang Namanya saya, Pak Agus. Ya, atau Pak Agus, ya itu. Pak Agus Mas, namanya. ya, Nggak usah jauh-jauh cari. Ya. Iya, Pak Agus namanya. Itu. Iya. Oke. Ya, saya akan analisasi persoalan ini punya Pak Agus. Iya, Pak Boleh, Seril kan silakan, nggak udah apa-apa. interview Pak Agus kan? Pak Seril kan udah bicara dengan Pak Agus, jadi udah dapat. Ya, benar. Jadi tokonya Pak Seril Pak Agus sudah. Ya. Oke, nanti harapannya dari karakter-karakter ini luarannya bisa menjadi sebuah tulisan atau jurnal, gitu loh. Oh. Ya, jadi ada apa hasilnya gitu loh, ditambah-tambah. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke, Ya, monggo, saya tungguin, saya nggak kemana-mana. Sambil kalau konsep-konsep. diceritakan aja. Diceritakan kita mulai dari Pak Seril ini. Nggak mau di konsep dulu, ditulis-tulis dulu nggak apa-apa. Boleh. Ya. Atau mau searching dulu nggak apa-apa, silakan. Pegang laptop semua kan? Tokoh yang lama juga boleh ya, Pak Dokter ya? Nggak apa-apa. Nah, tokoh-tokoh karena setiap tokoh itu pasti punya karakteristik yang unik, Mbak. Kalau saya ngelihat tokohnya itu yang teruji sampai saat sekarang, Pak Dokter. Boleh aja, boleh. Seperti tadi Bu Yunengsi, siapa ya, Pak Nadim ya? Pak Nadim. Ya, saya salut. Kenapa? Dia walaupun hanya S2, bawahannya itu profesor doktor banyak sekali. Tapi yang selama ini profesor doktor belum tentu berani seperti Nadim itu yang berani merombak dengan bebas belajar dan kampus merdeka itu. Kan dia pemberani sekali. Bahkan setiap fakultas silakan melompat ke fakultas yang lain selama 3 semester. Juruskan. Boleh. Jadi salut saya sama dia, terobosannya. Karena apa? Dia memang memberikan kebebasan belajar dan kampus merdeka. Jadi mahasiswa, dosen betul-betul dikasih kebebasan, nggak seperti dulu. Dosen itu disibukkan hanya administrasi aja. Bikin ini, bikin laporan BKD, bikin stres lah. Akhirnya waktu buat ngajarnya nggak ada. Ada banyak beraninya Pak Nadim. Ya kenapa? Karena basicnya dia memang seorang entrepreneur. Tapi menteri-menteri yang sebelumnya kan nggak seberani dia. Hebat itu, saya akuin.
pendidikan anak buahnya kan dibawa di atas dia semua itu. Dirjen-dirjennya aja dokter semua loh, Pak Irman. Iya, betul, betul. Dok, Ya, gimana? saya bingung ini. Iya, ini kewirausahaan kan? Ya, Itu yang penting di bangsa untuk tentang maju. Ya, yang penting itu mata kuliah ini. Dan kenapa banyak negara berkembang enggak masuk mata kuliah ini, mungkin sekolah desa atau SMA atau SMA atau SMP. Iya, kenapa? Saya sudah pikir ini yang penting. Mungkin mau masuk universitas, udah punya ini idenya yang bagus untuk mungkin buka perusahaan atau cari atau bikin bisnis. Nah, kenapa? Masalahnya dari mana, Dok? oke. Jadi begini, Mas Siril. Di Pakuan saja, ini yang dapat mata kuliah usaha itu baru angkatan Anda, yang dulu-dulu nggak dapat. Ya, ya. Saya di Pancasila, saya masuk ke Pancasila, semua fakultas ada jurusan sekarang. Kalau saya masuk di sana, saya masuk di Pakuan, sekarang ada jurusan juga. Jadi begini, karena pada intinya dulu kebanyakan membicarakan tentang linearitas. Linearitas itu jadi kalau S1-nya ekonomi, S2-nya ekonomi, S3-nya ekonomi dianggap linier. Ternyata sekarang yang disebut linier tidak seperti itu. S1 misalkan ekonomi, S2-nya sejarah, S3-nya manajemen, tapi ngajarnya manajemen. Nah, manajemen dengan yang diajarkan sama itu udah linier. Gitu loh. Nah, makanya seperti apa orang kuliah, orientasinya itu sesuai dengan ilmu yang didapat. Padahal kalau dipikir, bekerja yang dicari apa? Uang. Bisnis yang dicari apa? Uang. Hasilnya besar mana? Besar bisnis. Waktunya singkat mana? Singkat bisnis. Nah, ini yang harus dimulai dirubah ke pola pikir suatu bangsa. Nah, Mas Iril betul. Syarat negara maju itu minimal 10% dari jumlah penduduk menjadi entrepreneur. Kenapa Indonesia tidak menjadi negara maju? Kita masih di bawah 3%. Jadi kuliah sekolah SMP, SMA, S1, ya lulus cari kerja, bukan menciptakan lapangan kerja. Makanya di Indonesia banyak yang keluar negeri cari kerja. Nah, dengan ada entrepreneur ini, kebetulan sekarang presidennya juga orang entrepreneur, menterinya banyak orang entrepreneur, makanya mulai dibuka konsepnya. Harapannya alumni-alumni yang sekolah lulus tidak fokus semuanya mencari kerja, tapi ada 1, 2, 3 atau 10% lah, semoga bisa menciptakan lapangan kerja. Kalaupun tidak, konsep entrepreneur pernah saya terangkan. Kalau kita punya konsep entrepreneur, berjiwa entrepreneur punya karakteristik, tidak akan cari kerja, tapi dicari-cari kerja. Kenapa? Karena kita punya karakter. Kita punya attitude. Kita punya knowledge. Kita punya skill. Nah itu. 3 itu kan penentunya. Tapi di dalam entrepreneur sebenarnya antara knowledge, skill, sama attitude, lebih cenderung attitude penentunya. Makanya utamakan attitude. Karena orang pintar banyak, tapi belum tentu bisa jadi pemimpin. Ya, Orang berilmu banyak, belum tentu bisa jadi pemimpin. Syarat jadi entrepreneur,
entrepreneur pasti bisa mimpin gitu loh. Makanya kenapa orang entrepreneur itu lebih cenderung jadi pemimpin bisa sukses karena tiga-tiganya ada. Dan attitude itu lebih dikedepankan oleh seorang entrepreneur. Dalam pembentukan, kalau skill bisa melalui kursus dan sebagainya, knowledge bisa belajar, kalau attitude agak susah. Kalau udah karakternya kurang bagus, diomongin suruh bagus, ya tetap aja nggak bagus. Makanya attitude penentu. Gitu Mas Cyril. Ya, oke ya Pak, gitu. Dan ya saya sudah lihat ini juga. Ya, di Indonesia ada mentor ya, itu murid atau museum rekor. Ya, mereka masuk perusahaan dan punya ini sifat atau karakter buka perusahaan. Dan saya pikir, dan bagaimana sudah selesai di sana dan nggak bikin bisnis. Yang penting juga Pak sudah bilang attitude, karakter. Yang penting tentang attitude itu mentorship. Kan dok? Mentorship itu yang penting juga. Ya betul. Ya, dan mungkin mentorshipnya kurang. Mungkin banyak orang masih ini takut untuk buka bisnis. Ya, mungkin juga. Nah, kenapa takut Mas Cyril? Satu, biasanya takut rugi. Kedua, bicara modal. Itu yang jadi permasalahan. Jadi permasalahan utama orang mau bisnis sukses adalah takut rugi dan tidak ada modal. Sebenarnya rugi itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kita tahu yang namanya studi kelayakan bisnis. Kita bisa dihitung harga pokoknya berapa, harga produksinya berapa, harga beban-bebannya berapa, ditambah harga jualnya berapa, pajak berapa, laba berapa. Kalau udah pasti, ya tidak mungkin rugi. Kedua, kita di dalam pemasaran harus tahu STP tadi kan, segmennya, apa segmennya, siapa segmennya. Kedua, targetnya. Target marketnya kemana nih? Target. Nah, berikutnya positioning. Nah, kita bisa menempatkan bisnis kita itu di mana yang tepat. Di mana yang tepat. Nah, atau kita bisa menciptakan inovasi itu salah satunya memang belum ada kita ciptakan, atau yang sudah ada kita kembangkan, atau kita meniru, nggak masalah. Contoh nih, saya itu lihat Scarlett itu yang seperti handbody ya, Bu Yuningsih, tahu? Bu Nanda? Ya, saya tertarik. Tahu dokter. Ya, mahal, laris banget. Akhirnya apa? Bisa nggak saya bikin seperti itu ya? Nah, saya ingin bikin seperti itu, walaupun mungkin mereknya lain, harganya bisa sedikit berbeda, kualitas sama gitu. Nah, sekarang dengan zaman udah canggih, mencari suatu produk seperti apa sangat mudah. Pak Herman punya dodol bagus, bawa di lab ketemu semua isinya itu, Pak. Iya, ketemu semua. Yang penting jangan 100% sama. Ada perbedaan itu kita udah nggak jiplak. Ada unsur lainnya, nggak apa-apa. Ngasih namanya jangan sama. Misalkan kayak Aqua dengan Aquaria, tapi kalau Aquanya dihak patenkan nggak bisa Aquaria. Karena yang dipatenkan Aquanya, ada Aquanya biasanya nggak bisa. Makanya yang sekarang Aqua dipatenkan, yang pakai Aqua apa udah hilang. Nah, tinggal dulu-duluan paten. Bu Nanda punya produk nih, laris. Ternyata saya cek di hak paten belum muncul. Saya bikin, saya patenkan. Bu Nanda suruh tutup, bisa. Nah, ternyata banyak orang yang punya usaha sukses juga belum tahu tentang legalitas. Jadi belum dipatenkan, belum izin. Nah, kalau kita yang meniru ternyata kita izin duluan, kita aman. Inilah sebenarnya itu kan bisa seperti itu apa? Itu salah satu kreativitas.
Jadi Mas Niril tadi betul, kalau kita ingin memajukan negara kita ya kita harus berani memulai menjadi seorang entrepreneur. Tapi sebenarnya kalau entrepreneur tidak harus meninggalkan kerja kita. Contoh, saya jadi dosen, tapi usaha saya tetap jalan. Perusahaan saya tetap jalan. Kenapa harus tidak jalan? Karena kan entrepreneur yang berbicara mindset kita, otak kita. Yang jalanin orang lain saja, kenapa harus kita? Nah, itu. Contoh kayak Pak Khairul Tanjung, perusahaannya emang ditungguin dia semua kan enggak, orang semua yang jalankan. Pak Yusuf kalau punya perusahaan banyak, ya Pak Yusuf kalau mungkin main sama cucunya aja di rumah. Nah, kalau kita udah bisa sistem yang bekerja, itu baru kita menjadi karakteristik wirausaha yang paten. Gitu Mas Iril, ya. Jadi Mas Iril bisa nanti di negaranya itu coba dibuka nanti. Saya mau ngirim buku ini dibaca, kira-kira Bu Nada suka ke Bogor kapan mampir dari Kepakuan ke rumah saya deket kok Bu, di Yasmin saya. Oh, di Yasmin, iya. Ya, samping pom bensin. Oh iya, tahu Pak Dokter pernah ngajar di situ Yasmin ya. Yasmin. Dekat Yasmin. lampu merah McD. Iya tahu. Kalau dari Jalan Layang turun ada Toyota. Iya. Nanti ada lampu merah, belok kiri ke arah Braja Mustika. Oh iya. Pak Dokter adanya dari apa di rumah Pak Dokter? Saya di rumah terus. 200 meter sebelah kanan ada klinik 24 jam depannya. Oh iya. Insya Allah nanti dikabarin. Tanya rumahnya Agus Jamu gitu. Nanti dikasih tahu nanti. Jangan bilang dosen, nggak ada yang tahu. Iya Pak Dokter. Agus Jamu itu. Iya. Nah itu Mas Iril nanti bisa dikonsepkan di sana mulai SMA mulai dikasih materi entrepreneur supaya masyarakatnya tidak ada yang menganggur, negaranya bisa maju. Indonesia seandainya 10% yang menjadi wirausaha pasti maju. Misalkan satu orang aja lah, kayak saya misalkan nih, saya bisa gaji dirinya sendiri dengan usaha tidak dibebani pemerintah. Seandainya saya keluar dari dosen, saya bisa hidup karena saya punya usaha. Berarti kalau 10% yang seperti saya, di Indonesia ada 250 juta penduduk. Berarti 25 juta itu sudah tidak jadi beban negara. Bagaimana kalau kayak saya punya karyawan 1, berarti udah 50 juta. Kalau saya punya karyawan 2, berarti udah 75 juta. Karyawan 4, udah 100 juta yang tidak dibebankan negara. Sisanya kan yang nggak produktif, anak kecil sama kakek nenek. Berarti udah cukup. Bagaimana kalau kayak Khairul Tanjung? Satu orang punya karyawan sampai 500. Habis tuh penduduknya buat kerja kurang. Impor dari luar. Nah ini yang membuat sebuah negara menjadi maju. Dan contoh Singapura, Mas Iril, Singapura itu saya lebih setuju dengan seperti pola pikir Singapura. Jadi kalau kita ingin kaya dari paku, tidak harus punya pabrik paku. Kita ingin banyak duit dari udang, tidak harus punya tambak udang. Ya kan? Singapura, iya. Indonesia punya tambak udang nih banyak banget. Tapi kalau mau ekspor ke Jepang, distempelnya di Singapura dulu. Untungnya gede mana? Gede Singapura. Nah, itulah otak entrepreneur seperti itu konsepnya. Jadi perantara lebih sukses seperti itu. Konsultan lah gitu. Nah, orang kita cenderung kalau dalam wirausaha orang Indonesia itu produksi. Saya mau usaha tahu, bikin tahu. Udah bagus, udah dicetak, ternyata bingung jualnya kemana. Nggak bisa jual, akhirnya bangkrut. Bikin sepatu, bisa bikinnya bagus, pintar, tidak bisa jual, bangkrut. Ini mending kayak Yongki Komaladi, dia tidak punya pabrik, tapi Ciomas yang bikin, dia jualin. Sukses. Dr. Kevin, sukses. Pak Kalolo, sukses. Bu Cherry, sukses. Dia hanya menjualkan. Seperti Singapura itu. Kita lihat negara-negara maju, Korea, Jepang,
Jepang itu ternyata, silakan teman-teman ya, mobil-mobil yang diproduksi ini ternyata bahan bakunya masih menggunakan daur ulang. Jadi biji besi yang dari Cilacap sama Purworejo dikirim ke Jepang dari tahun 80-an itu apa 70-an ya, di sana masih ditimbun. Nanti suatu saat kalau Indonesia habis, kita belinya ke sana. Nah, itu kalau orang berpikir sampai ratusan tahun gitu kan, konsep orang berpikir entrepreneur. Jadi ke depan, kalau memang masih bisa barang bekas yang diproduksi, didaur ulang, ya itu dulu. Nah, kalau kita kebalik, kita minyak mentah dikirim keluar, udah jadi, kita beli. Kita kirim sawit keluar, udah jadi minyak goreng, kita beli. Makanya minyak goreng sekarang mahal ya Bu Nanda ya. Nah, itu harus dirubah. Konsep-konsep seperti itulah yang saya harapkan teman-teman semua ini sebagai pelaku entrepreneur menjadi contoh. Tidak membebankan negara, tidak membebankan orang lain, tapi kita bisa punya nilai lebih dari yang lain. Dengan cara apa? Punya karakter. Gitu. Ya, Mr. Cyril. Terima kasih Dok. Terima kasih. Saya besok ke Bandung, Bu Nanda, kalau mau ambil buku Senin bisa, atau Ibu atau Minggu boleh? Minggu. Ya, boleh Minggu deh nanti. Parung, kalau di Parung saya antar nggak apa-apa, deket. Iya. Nanti sekalian sama Abi, suami saya, ntar bareng suami. Oh. Boleh kan kalau Minggu ya bareng? Nggak apa-apa. Kalian kenalan sama Pak Dokter. Saya malah kemarin hari apa lewat daerahnya Ibu yang lewat Pas Pamres karena oh itu rumahnya deket saya banget Pas Pamres Pak Dokter. Di perumahan ini sebelum CKS ada Cibubur apa ya, Villa Cibubur apa ya? Golf. Enggak, Cibubur CKS SBY ya Pak Dokter. Ya, sampingnya sebelumnya kan kalau dari Pas Pamres itu dekat kampus saya, dekat IPJ Pak Dokter. IPJ itu ada anak kakak di situ. Anak kakak saya yang polisi tinggal di situ. Ya Pak Dokter. Ya, nanti insya Allah Minggu di jam berapa Pak Dokter? Minggu udah Surabaya. WA dulu aja, WA. Iya Pak Dokter. Oke, silakan. Udah terkonsep semua? Sharing dulu boleh tidak Pak Dokter? Mas Yusuf, ada? Saya sharing dulu sedikit. Ada dong. Ya, monggo. Iya, tadi Pak Dokter menjelaskan bahwa Indonesia ini sebenarnya kita kan kaya akan SDA ya Pak, sumber daya alamnya melimpah, baik yang diperbaharui maupun tidak diperbaharui. Tapi kendalanya adalah SDM kita yang kemampuannya yang terbatas, masih belum maksimal, sehingga sebenarnya kita bisa meraup keuntungan lebih mungkin ya. Tadi contoh yang Pak Dokter sampaikan aja, contoh kita mengekspor kelapa sawit atau bahan mentah, kita beli bahan jadinya, begitupun minyak buminya ya, kita ekspor minyak mentah, kita beli sudah minyak jadi, dan itu tentu dengan harganya yang cukup tinggi gitu. Kemudian tadi mundur lagi ke belakang bahwa entrepreneur di Indonesia ini katakanlah 10% saja perekonomian kita tentu akan membaik gitu. Berarti PR pemerintah ini cukup besar ya Prof. Karno. Pertama adalah bagaimana merubah mindset masyarakat dari yang awalnya mindsetnya adalah saya menjadi karyawan, menjadi pegawai gitu, cita-cita bahkan dari kecil pun si anak-anak tuh kalau ditanya mau jadi apa, mau jadi manajer kah, mau jadi itu yang artinya adalah pegawai gitu. Jarang sekali terdengar gitu ya, mau jadi apa, mau jadi ini gitu. Nah kalau anak saya latih, saya buat jangan mau, kan anak saya kuliah di perhotelan yang kecil ya. Awalnya adalah pengen kerja di hotel, kamu cita-citanya jangan kecil. Kenapa pengen punya hotel? Pengen kerja di hotel, pengen yang punya hotel gitu. Jadi dirubah mindsetnya bahwa sesuatu yang menurut kita kayaknya nggak mungkin deh kalau punya hotel jadi karyawan aja, itu dihilangkan gitu, bahwa nothing impossible, intinya seperti itu. Berarti PR pemerintah adalah merubah mindset masyarakat yang notabene adalah saya cita-citanya menjadi seorang karyawan atau menjadi seorang pekerja gitu. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita sehingga bisa mengelola SDA yang sudah begitu melimpah ruah, sehingga tidak tadi yang seperti Pak Dokter sampaikan. Kalau seperti itu menurut Pak Dokter gimana?
Itu saja Ya, sih, Bu. Pak. Ya, betul. Jadi Terima begini, kasih, Bu. Pak Dokter. Yang tidaknya itu ya, di Bandung, Ibu kalau ke Ciamplas tuh pabrik jin banyak, Bu. Bandung pusatnya. Tapi ternyata dikirim ke luar negeri, ke Amerika, di sana dikasih merek ya, jin. Balik lagi ke Indonesia, dari Bandung mungkin harga 200.000, begitu udah di-stempel, dikasih merek di luar, balik ke Indonesia, harganya jadi 1 juta lebih. Kan gila itu, Bu, namanya. Kenapa kita tidak berani merek, kasih brand sendiri? Nah, ini juga salah satunya pola pikir masyarakat itu. Tadi kebetulan ada yang datang ke rumah bimbingan, mahasiswa S2 Unpad, dia guru SMK, tapi dia punya warung rumah makan. Ya, ini saya berhasil jadi kompor nih. Jadi begitu dapat pelajaran dari saya, Pak Herman, dia keluar jadi gurunya. Sekarang dia konsep buka rumah makannya. Ternyata udah sukses di Sukabumi, dekat Dinas Kesehatan, pokoknya bilang, Pak, kalau ke Sukabumi mampir, saya udah terkenal rame, terkenal kreceknya saya. Ya. Saya waktu di Jakarta ngajar juga banyak mahasiswa yang pegawai BCA, pegawai Bank Danamon pada keluar, pada buka usaha, ada yang buka grosir susu, ada yang buka ayam bakar. Ternyata mereka sekarang udah pada kaya-kaya, udah sukses. Terbukti sebenarnya kalau orientasinya kita punya karakter, tidak kerja pun kita bisa lebih hasilnya. Hanya yang jadi permasalahan, tadi mahasiswa itu, Pak, kok ada orang begini? Saya sedang di warung, ditanya, Mbak sekolah enggak? Kok kerja di warung, enggak kerja gitu. Terus kamu jawab apa, Elga? Saya sekolah, Pak, saya ini S2 gitu. Loh, S2 kok enggak kerja? Anak saya yang S1 aja kerja, maksud S2 cuma di warung. Nah, ternyata apa, Bu? Mindset orang Indonesia itu memang secara prestisinya yang punya uniform, punya tempat, itu dianggap grade-nya lebih. Kalau orang usaha enggak. Tapi faktanya, orang usaha setelah punya perusahaan sendiri, baru berubah. Yang saya alami, pada saat saya dulu pertama dagang beras di kota Bandung, saya keliling, banyak orang yang menganggap saya tidak waras. Saya dulu sempat kerja di hotel, Bu, ya, Hotel Sahid, kan bintang itu kan ya, besar. Ternyata dari manajernya sampai room boy-nya, office boy-nya, bell boy-nya itu pembantu semua, Bu. Jadi kalau sekolah di pariwisata di NAI itu sebenarnya sekolah pembantu, gimana cara bersihin WC, nata spray, cara masak, cara ngangkat koper, cara ngelapin kaca. Cuma kelasnya aja agak keren, tapi sebenarnya sekolah pembantu. Tapi sebuah kebanggaan. Bangga lagi kalau yang punya hotelnya, bukan jadi kerja. Nah, ini gimana cara mindset merubah? Makanya mulai dari keluarga sendiri, terus teman-teman setiap di mana kesempatan, ada di kantor, ada di tempat kerja, ada di kampus, belajarlah jangan pernah sekali-kali mengeluh. Karena keluhan itu menjadi peluang buat orang lain. Nah, kalau itu sudah bisa terkonsep, yakin banyak yang menjadi seorang entrepreneur. Karena orang entrepreneur itu ya tidak akan mengeluh, supaya kita bisa mencari keluhan orang lain. Kan orang entrepreneur itu mencari solusi keluhan, bukan mengeluh. Ya, Prof, tapi mungkin betul yang Prof sampaikan, keluhan orang lain adalah peluang untuk kita, untuk mereka yang memiliki jiwa entrepreneur. Tapi ada juga yang memang peluangnya itu awalnya dari hobi, Prof. Nah, jadi saya dulu punya satpam di kampus saya ya. Satpam saya itu hobinya ke tanaman, Prof. Hobi sekali mengotak-ngatik tanaman. Jadi diam-diam sambil dia bekerja menjadi satpam yang gajinya juga ya pas-pasan, kita sama-sama tahu, Prof. Kemudian dia buka lapak sedikit gitu ya. Dan sekarang dia sudah punya tempat yang jual tanaman hias itu kurang lebih 4 tempat, tapi 4 istri juga gitu, Pak Dokter. Jadi apa ya? Ya memang sukses gitu ya. Cuman ya itu tadi gitu. Makin luas dan alhamdulillah sudah milik sendiri. Yang dulunya satpam itu awalnya dari hobi, Pak Dokter. Gitu. Jadi begini, Bu, walaupun hobi itu ada keluhan, Bu. Contoh, mungkin Bu Yuningsi, Pak Herman, Bu Nanda, rumahnya gersang, pengen sejuk, akhirnya berpikir kayaknya dikasih tanaman seger. Mesti sebelum membeli tanaman itu ada keluhan tentang halaman rumah gimana.
Itu jadi peluang buat orang bisnis tanaman bunga. Satu. Apa keluhan tadi buat orang lain? Kebetulan dia hobinya tanaman, tapi membaca dari peluang. Ternyata tidak semua orang bisa menyetek atau mencangkok atau menyambung bunga. Itu kan jadi masalah, keluhan. Lah kalau dia bisa tekunin, sehingga bisa menanam bunga bougainville satu, tapi begitu berbunga, ada merahnya, ada kuningnya, ada hijaunya, ada birunya. Ternyata yang harganya tadinya mungkin hanya 20.000 bisa jadi 5 juta. Dari mana? Dari keluhan orang. Orang berpikir janda bolong kok susah dicari ya, padahal bunganya dipetik, ditancapin aja hidup. Karena dari orang yang nyari-nyari itu nggak ada, akhirnya apa? Para pemain bunga itu dia bisa mengadakan suatu kreativitas, mengadakan persatuan wadah, sehingga barang-barang yang langka sama dia dikumpulkan, akhirnya dibudidayakan bareng-bareng, ada kesepakatan harga, begitu buka, kita pertama buka 5 juta, makanya mau di Bandung di mana sama, mereka ada ikatannya, Bu. Nah, itu seorang entrepreneur hebatnya di situ. Bukan hanya itu, jangkrik. Jangkrik itu kan sebelumnya saya belum lahir udah banyak jangkrik, Bu. Tapi ternyata sekarang orang punya peliharaan ternak yang makannya serangga, susah nyari serangga karena udah pada dibangunin rumah sawahnya. Akhirnya ada peluang bisa ternak jangkrik gitu loh. Jadi hobi itu untuk mengembangkannya tetap membaca apa yang dibutuhkan orang lain, keluhan orang lain apa. Nah, hanya peluang itu bisa kita mencari, kita membaca atau kita menciptakan. Gitu, Bu. Makanya entrepreneur ini Ibu kalau sambil ngajar ya sekedar sisipkan bahwa orang sukses itu tidak selamanya harus dengan punya posisi sebagai pekerja gitu loh. Enggak juga. Ya Nadiem itu kan kerja justru setelah udah sukses. Justru orang entrepreneur biasanya kerjanya setelah sudah usaha. Saya itu kerja, Bu, setelah saya kerja belum lama loh, Bu. Saya mulai dari ya bisa dibilang lah dari SD saya jualan koran ya keliling. Bener, demi Allah, Bu, saya itu SD kalau udah subuh udah ngeliling koran saya. Pulang sekolah ngebala kambing, kalau kambing sendiri kambing orang lain. Jadi udah saya tekunin seperti itu. Jadi saya ngalamin kerja justru di Pakuan saya kan baru 2 tahun berjalan ya 2019. Nah, di Jakarta saya baru 6 tahunan, belum lama saya kerja, Bu. Kayak Pak Nadiem kan juga dia usaha, sukses baru jadi pekerja. Erick Thohir usaha, sukses baru jadi pekerja. Si Uno sama. Si Pak Jokowi sama. Tukang mebel dulu. Nah, itu. Tapi jarang, Bu, yang sudah sukses kerja, terus ingin merintis wirausaha itu biasanya udah susah. Karena udah biasa duduk manis dapat duit besar. Tapi kalau udah biasa usaha, ditempatkan di kerja, insya Allah bisa menyesuaikan cepat. Itu ada perbedaannya, makanya Ibu bisa dilihat seorang entrepreneur diangkat suruh jadi manajer di mana, kerja di mana, biasanya dia akan cepat menyesuaikan. Tapi kalau jadi manajer bank, langsung suruh buka usaha pos bunga, bisa bangkrut, Bu. Karena apa? Pola pikirnya berbeda. Makanya teman-teman walaupun nanti apapun konsentrasi yang diambil terserah, pokoknya karakter wirausaha ada pada benak teman-teman supaya 3 tahun lulus dari Unpad. Itu harapan saya. Berarti insight-nya adalah jiwa kewirausahaan bisa diterapkan di berbagai bidang begitu ya Pak Dokter? Di berbagai bidang, karena wirausaha sebenarnya bukan mengajarkan kita untuk dagang, tapi kenapa kalau udah punya jiwa wirausaha cenderung dipakai dagang, karena nyari duit yang termudah itu nggak ada jalan, Bu. Kan udah jelas. Rezeki yang paling banyak melalui mana, Bu? Dagang, jualan. Iya, itu udah tertulis, tapi kita sendiri milih kerja, kan aneh. Orang udah dikasih tahu kok. Iya. Udah dikasih tahu. Jadi kalau saudara-saudara kita misalkan orang Chinese dia lebih sukses kaya, ya wajar memang dia milih. Kan yang milih malah mereka. Kita udah dikasih tahu nih, dari sekian pintu rezeki yang berlimpah itu kan niaga itu. Kenapa orang kita udah dikasih tahu nggak mau nurut, lebih bangga pakai seragam? Nah, itu kan mindset, Bu. Nah, orang-orang saudara kita yang keturunan itu dia malah ngikutin, ya mereka lebih banyak sukses. Karena kan orang kerja
salary udah diukur sebulan UMR. Ya jadi dosen ini teman-teman tahu lah, ada nggak dosen gaji pokoknya? Gaji pokok 5 juta nggak ada, Bu. Kecil Pak Dokter. Makanya nggak ada, saya bilang nggak ada. Keren doang jadi dosen itu kan. Tapi kalau kita punya jiwa entrepreneur, ya nggak masalah. Karena kita pendapatannya kan nggak dari dosen. Kita punya pendapatan yang lain. Begitu, Bu. Iya, siap Pak Dokter. Terima kasih. Ya, jadi konsep-konsep karakter ini tolong diterapkan jangan hanya ke bisnis, tapi ke anak buah, mengatur anak buah, ke perusahaan, ke strateginya, ke perencanaannya, ke pengawasannya itu harus tadi ada disiplin, ada tanggung jawab, komitmen itu harus diterapkan di semua lini kehidupan kita gitu loh. Kalau itu dijalankan ya insya Allah ya, karena memang dunia udah mengakui entrepreneur itu hebat gitu loh. Makanya Indonesia kenapa terlambat? Kenapa kurikulum ini dimasukkan ke kampus-kampus itu belum lama? Nggak dari dulu. Kalau dari dulu mungkin kita udah naik para pengusahanya. Sekarang ya alhamdulillah dengan banyak pelajaran perusahaan, banyak mahasiswa yang sudah menjadi pengusaha sekarang, Bu, dengan domain di e-commerce. Ya. Tapi dulu mana ada. Dulu pokoknya anak kuliah kerjanya kuliah, nyadong pulang ke orang tua buat bayar SPP. Kayak anak saya alhamdulillah dia udah pintar cari duit, Bu. Anak saya kuliah kalau hanya ya pahit-pahitnya 8 juta sebulan, 10 juta pasti dapat. Hanya bermain handphone itu loh. Dengan apa? Dengan e-commerce-nya. Dan tak tanya, kamu kalau itu kuliah mau jadi apa sih? Pengen jadi pengusaha, jawabnya gitu. Ya udah. Oke, monggo. Siapa dulu? Mas Yusuf, apa? Monggo Mas Yusuf. Boleh, baik. Terima kasih Pak Dokter. Saya ingin menampilkan PowerPoint ya Pak Dokter ya. Ya. Jadi selama tadi ngobrol, saya bikin PowerPoint sebentar. Saya rangkum beberapa karakteristik tadi, ternyata itu pernah saya baca dari sebuah buku, dan ini dibuat oleh William Graves gitu ya. The 10 Days of Entrepreneur. Nanti di akhir saya akan cerita perihal siapa sosok inspirasinya. Yang pertama itu terkait dengan dream, Pak Dokter. Jadi seorang wirausahawan itu, saya menulis 2 bahasa agar serial juga bisa membaca. Jadi seorang pengusaha itu harus memiliki visi tentu. Dan visinya bukan untuk visi diri mereka sendiri, tetapi visi untuk bisnis mereka juga. Terkadang banyak sekali para wirausahawan di daerah-daerah terutama itu memulai usaha karena ikut-ikutan, trendsetter. Tadi setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Agus. Ikut-ikutan ini cukup berbahaya jika memang tidak memiliki visi yang kuat atau mimpi yang kuat. Lalu yang kedua adalah decisiveness atau ketegasan. Jadi mereka itu tidak menunda-nunda sebuah kesempatan. Betul sekali apa yang tadi yang sudah Pak Dr. Agus sampaikan. Jika kita menemukan suatu keluhan dari orang lain, baik itu orang secara sedikit atau orang banyak, itu akan bisa menjadi sebuah peluang usaha. Seorang wirausahawan itu dia memiliki keputusan yang cepat atau tegas sekali. Jadi dia tidak menunda-nunda. Yang ketiga itu adalah doers. Jadi mereka langsung terlibat sebagai pelaku. Untuk awal-awal memang ini saya setuju. Begitu mereka memutuskan tindakan, mereka langsung mengimplementasikannya secepat mungkin. Jadi mereka ketika memiliki sebuah kesempatan atau memiliki potensi atau mendapatkan sebuah keluhan dari orang lain, itu langsung melakukan sesuatu dengan cepat mereka sendiri. Gitu. Dan yang keempat itu adalah determinasi. Jadi mereka mengimplementasikan usaha itu dengan komitmen yang setinggi-tingginya, komitmen yang sangat kuat. Gitu. Jadi tadi cerita seperti yang Pak Dokter bilang tadi ada 3 tahun tidak mendapatkan keuntungan Jack Ma ya, dan dia tetap lanjut dengan keyakinannya, dengan determinasinya, dan akhirnya pada tahun-tahun selanjutnya Jack Ma berhasil mendapatkan profit.
Yang kelima adalah dedikasi. Jadi mereka betul-betul mencintai usaha mereka itu. Terkadang banyak sekali menjadi wirausaha karena terpaksa tidak memiliki keterampilan yang lain. Misalkan tidak keterima PNS atau tidak bisa bekerja sesuai dengan keinginannya, sehingga mau tidak mau mereka membuka usaha kecil-kecilan mereka sebut gitu. Nah, itu kalau bisa saya simpulkan, mereka tidak memiliki dedikasi yang tinggi pada bisnis mereka itu. Gitu. Kalau memang kita sudah berdedikasi, ciri-cirinya adalah ketika tidur kita memikirkan usaha kita itu. Gitu. Kalau menurut saya itu. Jadi ketika kita bangun tidur, kita langsung memikirkan usaha. Seperti kita memikirkan seorang pasangan gitu. Benar-benar berdedikasi untuk betul-betul mendapatkan apa yang kita impikan. Lalu selanjutnya adalah devotion atau pengabdian diri. Jadi betul-betul mirip seperti yang dedikasi tadi. Bedanya dengan pengabdian ini adalah ketika dalam keadaan sulit misalkan, itu tetap lanjut usahanya, tetap membuat strategi-strategi yang akhirnya menjadikan mereka keluar dari permasalahan bisnisnya. Lalu selanjutnya adalah detail. Jadi ini ada kata-kata bahwa iblis bersemayam di dalam detail. Sebetulnya detail ini sangat penting, ya. Jadi setiap pengusaha itu, seorang pengusaha itu memiliki beberapa detail terhadap kegiatan bisnisnya. Jadi jangan sampai besok mau ngapain itu kita nggak tahu gitu. Kalau misalkan hari ini kita mengalami kerugian, besok itu kita harus sudah punya rencana gitu. Dalam Islam mungkin kita sebut muhasabah semalamnya itu ya. Jadi ketika besok paginya kita sudah memiliki rencana-rencana secara detail. Dan detail itulah yang sepertinya juga jarang sekali diperhatikan oleh orang-orang. Selanjutnya adalah destiny. Jadi mereka ingin sekali bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Kebanyakan memang wirausahawan ini keluar di Indonesia terutama yang saya baca itu keluar dari pekerjaan intinya. Misal sudah lelah jadi pegawai bank, sudah lelah jadi dosen, sudah lelah jadi guru. Maka dia secara otomatis dia menjemput takdir mereka sendiri menjadi wirausahawan. Dan banyak yang sukses. Lalu selanjutnya adalah dollars atau uang. Jadi dalam hal ini, wirausahawan itu tidak menjadikan uang sebagai motivasi utamanya, tetapi menjadi ukuran kesuksesan saja. Jadi kita sudah mendapatkan modal Ventura 100 triliun misalkan. Itu menjadi ukuran awal. Lalu selanjutnya ada lagi. Jadi menjadi kaya, karena kaya itu bersifat kata sifat ya, bukan kata benda. Jadi itu tidak menjadi patokan utama, tetapi menjadi ukuran saja. Nah, lalu selanjutnya adalah distribute atau distribusikan. Jadi setuju sekali dengan Pak Agus bilang tadi, kita memiliki usaha bukan berarti kita yang harus melakukannya sendiri setelah kita memilikinya. Kita bisa mendistribusikannya atau menunjuk orang lain untuk bekerja di dalam bisnis kita itu. Dan ini sangat penting memang. Dan ini adalah sosok inspirasi yang saya bicarakan akhir-akhir ini dengan beberapa kalangan. Itu adalah Veronica Kolondam. Itu dia merupakan seorang founder dan CEO dari Yayasan Cinta Anak Bangsa, yang merupakan sebuah platform usaha sosial yang berdiri di Indonesia sejak tahun 1999. Veronica ini berniat mendirikan usaha itu karena adanya kekhawatiran terhadap anak-anak. Dan karakter-karakter yang 10 tadi itu muncul pada Ibu Veronica Kolondam ini. Sering sekali beliau mendapatkan beberapa penghargaan dan menjadi orang yang cukup penting di dunia. Yang kedua, yang sering kita kenal adalah Sinta Nurfauzia atau CEO dari Lemonilo. Kita sering mendengar sekarang akhir-akhir ini produk dari Lemonilo sering muncul di sinetron Ikatan Cinta kalau tidak salah. Itu memang menjadi menarik bagaimana di usianya yang ke-25 ketika dia mengalami life crisis ya kehidupannya, itu dia justru mendapatkan hal-hal baru seperti mendapatkan beasiswa, dan dari beasiswa itu dia mendapatkan seseorang ya, bekerja sama dengan seseorang. Ketika dia menemukan peluang terhadap sesuatu, dia langsung jalan. Nah, itulah orang-orang yang akhir-akhir ini saya bicarakan karena memang ini menjadi sosok inspirasi. Yang pertama karena mereka masih muda juga, yang kedua karena mereka adalah wanita. Jadi sangat baik sekali ketika seorang wanita bisa
berdiri di atas kakinya sendiri, tidak seperti orang lain. Karena menurut saya isu gender dalam kewirausahaan ini sangat menarik untuk dikaji, mengingat banyak sekali perilaku kewirausahaan itu cenderung terhadap seorang pria. Dan di sini kita di kelas juga ada Ibu Nanda yang sangat bagus sekali menjadikan dirinya sendiri berbeda daripada ibu-ibu yang lainnya. Mungkin kalau Bu Nanda lihat teman-teman SMP, SD gitu tidak seperti Bu Nanda gitu ya. Mungkin mereka cenderung menyalahkan diri atas kehidupannya. Nah, itulah yang yang membuat Bu Nanda berbeda dari yang lain. Dan menurut saya dua orang ini sangat menarik dan memiliki the tendencies ini. Yang menurut William Grave ini. Begitu Pak Dokter yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Kalau saya simak Pak Yusuf, pertama mimpi itu jelas dari bukunya ahli ekonom dunia, Jim Rohn. Jim Rohn itu menyatakan bahwa kalau ingin menjadi orang sukses adalah bermimpilah yang besar. Ya, nah, jadi ada teorinya memang itu. Ternyata orang tanpa mimpi juga konyol. Jadi sebenarnya kita bermimpi yang besar itu memang harus kalau kita ingin menjadi orang sukses. Terus yang tadi kita harus selalu berpikir mau lagi nyuci, lagi mandi, atau lagi di toilet dan sebagainya. Itu juga Jack Ma juga berkata seperti itu. Jadi udah tokoh-tokoh ini juga memang seperti itu. Nah, kenapa? Ya, tadi ada distribusi. Kalau kita merasa selaku konseptor, kita punya kreativitas, kita mampu menciptakan sebuah inovasi, kita ingin berbeda dengan yang lain, ya mulai. Jadi jangan bahasa Sunda tong ngarau kusiku gitu loh. Jadi kalau tahu nggak artinya Pak Yusuf ngarau kusiku? Kurang tahu Pak Dokter. Nah, jadi gini, kalau ngambil barang megangnya pakai lengan gini loh. Memang kan gede gini kan. Tapi nggak akan kena, pasti brojol, tapi lebih baik digenggam, walaupun sedikit dia pasti. Jadi jangan merasa kalau apa-apa menganggap orang lain itu tidak mampu atau takut kehilangan dibagi-bagikan orang lain. Itu yang distribusi itu harusnya arahnya ke sana. Jadi kalau memang orang lain bisa, kenapa nggak kita serahkan? Kalau orang lain mampu, kenapa nggak untuk orang lain? Kita cukup sebagai pengawas, gitu loh. Itu yang harus dijalankan. Jadi seperti yang saya udah paparkan tadi, ternyata di konsepnya Pak Yusuf juga ada semua. Memang itu, apalagi kalau kita bisa yang Pak Yusuf itu, Bu Nanda dan Bu Yuningsi disosialisasikan. Wanita itu tidak hanya duduk manis di dapur. Dulu kan orang dulu wanita ngapain sekolah tinggi-tinggi kan paling juga kalau nggak di kasur di dapur, di sumur, gitu kan. Nah itu salah besar. Karena emansipasi itu derajatnya sama laki-laki dan perempuan. Dan tadi kan udah saya kasih tahu yang sebelum Pak Yusuf menjelaskan ternyata ini primadonyanya wanita, tadi tersebut kan ada Anna Avanti, ada Tuti, ada Muriati Sudibyo, yang orang-orang lama itu kan ada Martha Tilar, Dewi Motik. Itu betul. Jadi menjadi tokoh-tokoh wanita itu ternyata sekarang kayak Sri Mulyani itu diakuin dunia loh kecakapannya. Nah, harus kita mulai ya. Pesan saya juga Pak Yusuf, apa yang udah saya salut Pak Yusuf, berarti memang saya bangga lah kelas ini walaupun sedikit memang udah jiwa entrepreneur semua. Ternyata dengan kita ngobrol-ngobrol PowerPoint udah jadi. Itu berbeda dengan mahasiswa yang lain. Ya, inilah ciri-ciri orang entrepreneur. Saya harap makanya berharap sekali jangan ada yang lebih dari 3 tahun harus sudah goodbye dari Unpad. Ya, tinggal. Saya dengar misalkan sudah di luar negeri atau udah punya usaha baru atau jadi apa itu. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain silakan atau ada yang mau ngasih? Ya, Prof, saya dok, boleh dok? Saya udah ya. Mau pulang ke rumah masalahnya dok. Nanti takutnya dipanggil sama dokter saya lagi jalan. Saya duluan yang presentasi. Silakan. Ya, mohon izin ya dok. Mohon maaf teman-teman, takutnya nanti pas perjalanan. Saya juga mohon izin saya terima kasih tadi sudah dipaparkan oleh Pak Yusuf. Mohon izin Pak Dokter, Pak Herman, Pak Arif, Pak Cyril dan Bu Yuningsi. Tadinya saya mau mengangkat Wardah ya Pak Dokter, tapi beralih ke YouTube saja deh. Jadi saya hanya penasaran saja. Tadi ternyata tadinya saya mau mengangkat Wardah karena saya dulu pernah tahu kisah Wardah, tapi ketika saya ternyata saya
kok nemunya jadi YouTube ya gitu ya. Karena kenapa saya pilih kisah perjalanan sukses di YouTube ini, karena banyak sekarang konten-konten kreator yang bisa mendapatkan uang dari YouTube. Mohon izin share. Ini juga saya baru buat seperti Pak Yusuf tadi ya. Ketika Pak Dokter sedang menjelaskan, saya buat. Di sini singkat saja. Jadi kita pasti sering menggunakan YouTube ya. Jadi saya jadi penasaran siapa sih yang mendirikan YouTube itu sehingga kita tuh bisa mendapatkan penghasilan ya. Siapa itu yang pendiri YouTube. Jadi YouTube itu ternyata tadi di awal sudah dijelaskan dibentuk oleh 3 sosok. Ada 3 pemuda. Di sini ada yang bernama Chen. Jadi perjalanan hidupnya itu dari mereka susah ya hingga sukses menjadi salah satu miliarder, malah bahkan bisa menghidupi orang banyak ya. Lalu di sini juga, tadi Pak Dokter ini terhalang. Nah, di sini yang kisah menarik dari YouTube itu perjalanan hidupnya ya. Mungkin saya dulu juga pernah melihat, jadi yang kayak Zoom, YouTube sebelum pandemi COVID-19 ini ya, mungkin itu barang yang tidak pernah digunakan oleh kita semua, tapi ternyata ini bermanfaat. Nah, di sini ternyata pendiri dari YouTube itu adalah orang yang tertutup ya, nggak terlalu pinter juga, tapi dia memang kreatif. Namanya Chen itu berusaha menjual sendiri karya seninya, mungkin dulu tidak dilirik ya YouTube oleh kita semuanya, bahkan artis. Nah, di sini memang Chen itu dari kecil itu dia memang memiliki seni dan bisnis teknologi. Nah, di sini juga memang Chen itu memiliki jaringan marketing yang bagus ya, wajar makanya Chen ini bisa salah satu pemuda yang bisa mendirikan YouTube. Tapi ada kisah yang menarik setelah ini yang makanya saya mau angkat di YouTube itu. Nah, di sini memang membuktikan kemampuannya ketika di YouTube itu. Nah, di sini ternyata ada juga pendiri YouTube itu namanya Stefan. Jadi dia tuh berusia 8 tahun ya, memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat dan memulai kehidupan baru dan berbeda di sana. Jadi masa-masa sekolah dia tuh sudah bertiga itu membuat sebuah konten ya di YouTube itu yang mungkin dulu belum gabung sama Google ya dan belum dilirik oleh orang. Lalu tumbuh menjadi yang tidak takut mengambil resiko ya, temannya Chen ini. Nah, jadi di sini juga ada Jawed Karim ya, salah satu pendiri YouTube juga Chen, Jawed dan tadi. Nah, jadi ini saya udah pernah nonton ya video pertama pendiri YouTube itu ya, hanya sederhana, simple, tapi dia kepingin tuh nanti banyak yang nonton di YouTube yang mungkin dulu tidak terpikirkan oleh kita semuanya. Nah, disinilah kisah yang saya kagumi. Di sini ternyata ada sosok Muslim ya di balik lahirnya platform YouTube pegawai jalan. Jadi ketiganya lantas mulai mewujudkan gagasan tersebut. Di bulan Februari pembagian tugas pun dilakukan. Jadi ini membuat skenario gitu. Intinya adalah sebenarnya awalnya dia frustasi, tapi kesuksesan akan keberhasilan situs yang diangan-angan akan tenggelam hilang. Nah, akhirnya dari kecil dia membangun YouTube sampai beralihlah bergabung dengan Google. Nah, di sini juga mendapatkan penghasilan dari YouTube. Nah, intinya adalah
untuk bisa mengikuti jejak mereka, mendirikan situs sebesar YouTube, mungkin memang sesuatu yang masih jauh ya untuk diraih. Namun hal utama yang bisa dipelajari dari ketiga sekawan tersebut adalah bagaimana dedikasi mereka dalam mewujudkan apa yang telah menjadi tujuan bersama mereka. Bahkan walaupun harus ada harga yang dibayarkan untuk semua itu, terbukti untuk usaha yang dilakukan dengan sepenuh hati akan memberikan hasil yang memuaskan hati juga. Jadi inti dari itu seperti itu. Dan terkait UMKM juga, saya juga pernah ya Pak Dokter membahas tentang UMKM ini di jurnal-jurnal ya. Ini tulisan saya terkait ya, inflasi dan tingkat pengangguran terhadap daya beli di masyarakat. Seperti itu. Jadi kisah-kisah itu pernah saya jadikan jurnal juga. Baik inflasi, pengangguran, dan UMKM. Seperti itu. Terima kasih Pak Dokter. Ya, terima kasih Bu Nanda atas penyampaiannya. Ada yang mau nanggapin teman-teman? Silakan. Yang lain mau presentasi kali Pak Dokter? Kalau dari Bu Nanda ini yang saya ambil kesimpulan sebenarnya yang perlu kita contoh, jadilah seperti pencipta YouTube, e-commerce ya, atau Jack Ma itu. Jadi kita mencari uang tapi untuk orang lain mendapatkan uang gitu. Jadi YouTube kan tentunya usaha ya. Tapi banyak orang memperoleh uang itu dari YouTube gitu loh. Jadi YouTube itu dijadikan sarana bisnis buat orang lain. Atau kayak Jack Ma buka perusahaan, tapi perusahaannya itu menjadi sarana kesuksesan perusahaan-perusahaan orang lain. Jadi pahalanya dua itu. Pendapatannya double. Nah ini bukan seperti kelasnya kita hanya bikin tahu, dijual, berarti kan yang untung kita aja, pekerjaannya itu kan hanya dianggap sebuah karyawan, tapi tidak ada orang yang ingin sukses dari usaha tahu kita. Ini yang perlu contoh. Sekarang sebenarnya ada Bu yang mulai merambah, udah mulai ramai TikTok ya Bu ya? Iya. Ya, TikTok. Nah, semacam seperti itulah tingkat inspirasi atau mimpi-mimpi yang harus dibangun adalah kita tadi pesannya Mas Yusuf, kita distribusikan apa yang kita miliki ke orang lain. Itu aja. Jadi kalau kita mau menjadi orang entrepreneur harus berani mendistribusikan keahlian kita, skill kita buat orang lain. Karena kan kalau kita jadi guru, harapannya adalah muridnya harus lebih pintar dari kita. Muridnya harus lebih pandai dari kita. Muridnya harus lebih sukses dari kita. Itu baru guru yang sukses. Makanya kalau ada orang bilang, oh Pak Gus sukses, salah. Yang sukses orang tua saya. Saya bisa dibilang sukses setelah anak saya nanti lihat. Jadi mengukur suksesnya saya dari anak saya nanti. Saya bisa begini karena orang tua saya, berarti yang sukses orang tua saya. Nah ini cara mengukur entrepreneur seperti itu sebenarnya. Jadi kalau dikaitkan ke perusahaan ya seperti YouTube dan Jack Ma itu, Alibaba. Oke, monggo. Pak Herman? Boleh saya? Ya, monggo. Sambil agak udah pedih mata. Ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon izin Dok, teman-teman. Jadi saya kalau melihat presentasinya Pak Yusuf tadi sudah sangat lengkap sekali. Jadi 10D itu tadi udah mewakili semuanya daripada karakter daripada pengusaha. Tapi kalau saya mungkin akan melihatnya bahwa seorang entrepreneur itu harus sifatnya everlasting. Jadi dia tidak bisa tersaingin dan tercatat dalam sejarah. Itu yang mungkin yang bisa kita jadikan sebagai tokoh dalam satu entrepreneur. Jadi misalnya contoh pada saat itu dia seorang saudagar, jadi dia punya banyak namanya khalifah di bawahnya itu. Jadi untuk apa? Mungkin saya bercerita ya Dok ya, karena nggak menyiapkan materi khusus seperti itu. Nah, dia mempunyai banyak pegawai di dalamnya, di mana dalam dia berbisnis itu sangat luar biasa dalam mengatur manajemennya. Sebagai diketahui saja, pada saat beliau itu berdagang itu mereka bisa mengirimkan khalifah itu ke Madinah itu sebanyak 700 onta free. Terus beserta pegawainya dengan juga membawa gandum gitu ya, tepung, minyak, pakaian dan semuanya itu dalam bentuk free gitu. Dan
yang hebatnya lagi pada saat dia menjelang wafatnya itu, beliau itu memerdekakan semua budaknya, bahkan ya yang ikut ke perang Badar itu masing-masing mendapatkan 400 dinar emas. Jadi kalau sekarang di Antam itu sekitar 3,5 juta. 3,5 juta dikali 400 ya, berapa itu uangnya. Dan meskipun gitu juga mereka juga membagikan uang ke seluruh warga di Madinah gitu ya, sebanyak 1.000 onta, terus 100 ekor kuda dan 3.000 ekor kambing. Bayangkan sebanyak itu. Dan pada saat dia juga mau meninggal gitu ya, dia juga bisa memberikan ke istrinya ya itu sebanyak 80.000 dinar pada saat mau meninggal itu. Dan 80.000 dinar ini kalau dihitung-hitung ya dibagi dengan sekarang ini sudah berapa miliar. Dan itu sampai sekarang pun juga seperti sumur dan sebagainya itu juga masih mengalir sebagai sedekah sebagai amal daripada beliau ini sendiri. Nanti saya yakin teman-teman udah bisa nebak ini siapa orangnya gitu ya. Nah, kenapa saya mengidolakan beliau ini? Karena dia sifatnya tercatat dalam sejarah, itu yang paling pasti. Terus kedua, kekayaannya sangat berlimpah. Contohnya lagi pada saat dia suatu malam mendapatkan 2 peti emas, itu dia bingung. Wah, ini duit kok banyak banget nih. Kita punya dapat 2 peti emas nih, bagaimana nih? Benar, tadi berbagi tadi. Jadi dia bagikan lagi tuh. Pokoknya kita jangan pegang uang gitu. Kita harus berbagi kepada semua orang. Dia sedekahkan lagi, besoknya dapat 3 emas. Besoknya dia begitukan lagi. Nah, dari 3D, dari 10D tadi yang disampaikan oleh Pak Yusuf, saya boleh izin menambahkan. Yang pertama adalah, satu, dia berani memulai usaha. Itu yang paling penting. Jadi, seperti yang kata Pak Dr. Agus katakan tadi, nggak usah dulu mikir, tapi langsung lakukan. Jadi, apa yang terjadi pada beliau ini adalah, pada saat dia ketemu, tolong tunjukkan, saya tidak minta uang kepada, misalnya nih, kalau saya bicara ke Pak Dr. Agus, saya tidak minta uang kepada Pak Dr. Agus, tapi tunjukkan saya di mana pasar. Tunjukkan saya di mana pasar, maka saya akan menjadi juragan di situ. Saya akan menjadi pengusaha di situ. Itu yang saya lihat pertama adalah dia berani memulai usaha. Tunjukkan saja saya pasar, maka saya akan buat pasar itu menjadi milik saya. Nah, yang kedua yang saya lihat lagi, yang karakter yang paling bagus lagi di situ adalah jujurnya itu. Jujur, jadi dia saking jujurnya itu, maka dia bisa saja menyebutkan harga jual dia itu benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat di situ. Sehingga orang akan selalu belajarnya kepada dia, nggak ada kepada pilihan yang lain gitu. Itu yang kalau saya lihat. Terus yang kedua sabarnya itu. Jadi bayangkan pada saat itu ada kurma yang busuk, gitu ada yang busuk, maka tidak ada yang mau membeli. Tapi karena dia banyak uang, maka dia beli itu semua kurma yang busuk itu, dan akhirnya dia disebut dengan sebagai pengusaha yang gila tuh, masa beli kurma yang busuk gitu. Tapi karena dia sabar, orangnya jujur, berapa bulan kemudian ada dari yang Mesir mencari kurma busuk khusus untuk obat. Berapa dihargain 10 kali lipat. Maka dia untung 10 kali lipat. Jadi bingung dia. Wah, kemarin kita dikatakan rugi beli harga murah busuk, tapi sekarang dihargain 10 kali lipat karena di kebutuhan pada situ. Karena sabar dan jujurnya tadi. Nah, terus yang apa lagi yang kita lihat adalah pada saat dia penyusunan strateginya itu dia berusaha bagaimana membuat customer itu merasa dibutuhkan. Itu yang saya lihat. Jadi dia membuat customer dia sebagai partner, dia membuat customer dia memang customer yang merasa diuntungkan, bukan dia yang diuntungkan. Kalau pedagang kan harusnya dia yang diuntungkan ya. Tapi kalau dia tidak, dia membuat bagaimana customer merasa untung berbelanja dengan dia. Itu yang saya lihat. Terus yang ketiga adalah kualitas barang, dia juga pastikan di situ harus ada. Dan yang paling penting lagi di situ manajemen keuangannya, bahwa manajemen keuangannya itu dia berusaha berpikir bagaimana buat karyawan itu harus ada uang, gitu harus ada uang. Dan yang pasti lagi dia memastikan kesejahteraan karyawannya, itu karakternya. Dan yang terakhir, yang paling penting lagi adalah dia berusaha meletakkan, ya, ada bahasanya yang mungkin agak susah, meletakkan bahwa bisnis itu bukan di tangan, tapi di hati. Itu karakternya. Jadi kalau kita meletakkan bisnis itu di tangan, maka orang lain harus kalah. Tapi kalau meletakkannya di hati, maka orang lain harus menjadi partner. Maka orang lain harus juga menjadi sukses seperti saya. Dan maka kalau letakkan di hati, maka kita akan sama-sama tumbuh dan berkembang. Kira-kira siapa itu menurut Ibu Juningsi orangnya? Siapa Bu? Siapa Bu orangnya Bu? Kira-kira Bu? Dan itu adalah orang yang sudah dijamin pasti masuk surga. Rasulullah. Bu, kalau itu udah pasti. Bukan. Bukan. Dia menganggap dunia itu dengan tangan, bukan dengan hati. Siapa itu?
Dia adalah pengusaha yang paling sukses pada saat itu. Amannya Nabi Muhammad. Dan dia tercatat dalam sejarah. Dan dia punya uang unlimited, tidak ada serinya. Abdurrahman bin Auf. Dan saya mengidolakan dia karena secara karakter yang dijelaskan oleh Pak Yusuf tadi ada semua, dan secara spiritualnya juga bagus, secara emosionalnya dia bagus, dan yang pasti seperti Pak Dokter pernah bilang, cuan bukan tujuan, makanya dia menganggap dunia itu hanya di tangan, bukan di hati. Sehingga pada saat dia berbisnis itu, maka uang itu ngalir seperti dia berpikir dia adalah rezeki karena rezekinya Tuhan. Jadi rezekinya orang-orang itu saya akan jadi rezekinya, maka akan ngalir terus seperti itu. Ya seperti Pak Dokter punya bisnis, punya apa, maka Pak Dokter adalah menjadi keran rezekinya teman-teman atau sahabat-sahabat daripada Pak Dokter atau kerannya Pak Dokter. Jadi kira-kira kayak gitu Pak Dokter kalau saya ditanya siapa yang menjadi idolanya, karena judulnya kan siapa yang menjadi idola dan karakternya apa tadi ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf, jadi tak tambahin seperti itu. Tapi itu yang tadi saya coba jelaskan, bagaimana kita bisa memastikan karakter yang kita pilih dari sisi tingkat keberhasilannya. Tingkat keberhasilannya yang harus everlasting, dan itu teruji secara sejarah. Itu yang paling penting kalau menurut saya. Dia harus everlasting, teruji oleh sejarah, dan tercatat yang pasti. Maka itu yang bisa kita jadikan sebagai tokoh. Dan dia sebagai tokoh bisnis sebenarnya kalau kita akuin. Philip Kotler nggak bisa. Philip Kotler, terus siapa lagi tuh? Mr. Eden gitu ya. Eden itu apalagi yang zaman sekarang kita nyebut Renal Kasali, terus Herman katanya, jauh. Jadi ini yang kalau saya lihat kira-kira kayak gitu. Mohon maaf Pak Dokter, makasih. Ya, terima kasih. Betul Pak Herman, kalau Renal Kasali dan sebagainya, kalau seorang dosen, seorang motivator, dia hanya pintar merangkai kalimat. Tapi seandainya diterjunkan, yakin tidak mampu. Seperti Mario Teguh, begitu manisnya bicara, tapi faktanya kan tidak bisa melakukan. Nah, akhirnya tumbang. Nah, inilah. Tapi kalau seorang entrepreneur, dia pelaku. Walaupun tidak bisa berkata-kata seperti seorang motivator. Nah, ini ada bedanya. Kalau dari tokoh yang dikagumkan Pak Herman, saya mengambil satu perbedaannya dengan yang lain. Dan itu harus kita contoh buat teman-teman semua. Jadi apapun yang kita lakukan ke orang lain, berusaha supaya orang lain itu merasa untung. Nah, selama ini kalau kita melakukan yang dipikir diri sendiri, gimana biar kita untung? Lah itu harus dirubah. Kenapa? Kalau orang lain yang untung, merasa untung, itu udah pasti akan jadi loyal. Karena dia merasa untung dengan kita, tidak akan berpaling yang lain. Tapi kalau kita berpikirnya kita yang untung, lah kalau orang lain rugi ya kabur. Nah ini mindset orang entrepreneur harus dirubah. Memang secara alami atau secara umum orang berpikir saya bisnis harus untung lah saya. Tapi kalau konsumennya tidak untung ya kabur. Tapi coba kalau berpikirnya seperti yang Pak Herman paparkan. Saya mau bisnis bagaimana supaya konsumen saya semua merasa untung. Pasti loyal dan akan merambah kemana-mana. Ini yang saya maksud. Kenapa tak kasih tugas seperti ini? Jadi kita dirubah pola pikirnya. Dan ini boleh dibuktikan. Kalau kita melakukan sesuatu apapun, orang lain akan merasa untung, dia udah dengan sendirinya menganggap kita itu pahlawan sebenarnya. Walaupun kita tidak usah ingin jadi pahlawan, tapi udah pasti dianggap pahlawan karena dia bisa untungnya dari kita, bukan menganggap untung kita. Makanya seperti pertama waktu pertemuan berapa ngomong, kita jangan pernah mengejar-ngejar uang atau berpikir tentang uang, tapi kita lakukan suatu karya yang dengan sendirinya uang yang ngejar gitu loh. Nah, ini kan harus dibeda. Selama ini kan orang nyari, saya mau kerja di sana lah, gajinya gede, saya kerja di sana gajinya gede. Enggak. Saya mau disumpah nih, demi Allah saya dapat panggilan 5 kampus. Saya milih Pakuan, saya diskusi sama anak istri. Yang memutuskan anak saya. Bapak sudah tua. Usia udah mau 50. Jadi ngapain sih mikirin duit terus? Emang mau dibawa ke mana? Udah di Pakuan aja, naik motor deket. Kalau mau jalan kaki juga masih bisa, itu kan. Bawa mobil cepet. Udah, nggak usah mikir yang lain. Pokoknya cari yang deket. Di sana juga ngajar, di sana ngajar kan sama. Apa sih yang dipikirin? Itu pikiran anak saya begitu ternyata. Berarti sepaham dengan saya. Tidak menanyakan digaji berapa. Enggak ada, anak istri saya nggak ada yang nanya. Saya pun disumpah sampai SK udah turun, saya nggak tahu gaji saya berapa. Begitu udah mulai ngajar selesai baru saya tahu. Oh ternyata alhamdulillah. Yang penting saya masih
bisa ketemu dengan teman-teman. Tapi percaya dengan kita melakukan sebuah karya, ada pendapatan dari yang lain gitu loh. Kebetulan dijadikan penjamin mutu, oh tambah, ada penjamin mutu, disuruh bimbing-bimbing, ada bimbing. Jadi itulah yang tidak pernah kita pikirkan datang sendiri. Nah ini yang dari Pak Yusuf, dari Pak Herman, ternyata sudah ada beberapa ilmu baru yang teman-teman yakin tidak pernah berpikir seperti itu mungkin atau udah. Nah ini harus kita jadi panutan. Susah loh. Orang bisnis mikirnya buat konsumen, nggak mikir diri sendiri. Hampir nggak ada. Serius, hampir nggak ada. Tapi coba kita lakukan. Ya, tuh kunci yang Pak Herman, kesimpulannya dari saya itu. Nggak tahu yang teman-teman menyimpulkan dari Pak Herman yang mana, silakan, barangkali ada. Pak Arif atau Pak Yusuf mau ngomentarin punya Pak Herman? Bu Nanda? Bu Yuningsi? Saya mengomentari Pak Herman, saya setuju sekali ya kalau Pak Herman tadi mengidolakan sosok beliau. Berarti kalau dari saya insight-nya adalah entrepreneur itu di samping tadi poin-poinnya sudah banyak dibahas oleh Pak Yusuf dan Bu Nanda juga Pak Herman. Menurut saya poin terpenting sekali adalah kejujuran. Kejujuran ya. Iya. Dan menjadi orang kaya itu, mohon izin Pak Dokter, menjadi orang kaya itu pahalanya 3 kali dibandingkan menjadi orang yang punya ilmu dan taat beribadah. Kenapa? Karena kalau orang punya ilmu ditanya, maka ilmunya itu mendapatkan pahala buat diri dia sendiri. Tapi giliran dia beribadah, dia pergi haji dan sebagainya, maka pahalanya ya karena dia pergi haji dan sebagainya. Terus pada saat orang ketiga yang ditanya, yang punya banyak harta, wah kamu apa yang bisa dijual di sini? Pahalanya apa yang bisa dibanggakan? Dia jawab, oh jangan salah Tuhan, yang pergi ke masjid itu masjidnya aku yang buat. Gitu. Madrasahnya aku yang bangun katanya. Terus guru-gurunya aku yang gajiin. Oh gitu, oke. Terus kalau yang nuntut ilmu itu, gitu. Yang nuntut ilmu itu sekolahnya aku yang buatin. Aku yang kasih beasiswa. Ya udah kalau gitu pahalanya mereka berdua buat kamu juga. Jadi dia dapat 3. Makanya entrepreneur itu sebenarnya menuju kita untuk mendapatkan pahala lebih 3 kali lebih dari yang lain sebenarnya. Amin. Mohon izin Pak Dokter. Ya betul Pak. Betul. Makanya tadi yang Bu Yuningsi bilang kejujuran. Nah, mana bisa orang berbuat orang lain untuk untung kalau tidak jujur. Yang tidak jujur ya pasti kita yang ingin untung, Bu Yuningsi. Makanya sebenarnya kalau kita mau bisnis, usaha kita punya orientasinya orang lain untung usaha dengan saya, orang lain untung belanja ke saya, orang lain untung bekerja sama dengan saya. Itu udah pasti jujur. Kalau ada nggak kejujuran, pasti tidak merasa untung. Makanya itu satu paket sebenarnya. Nah, kuncinya. Itu sangat-sangat berharga sekali dari Pak Herman ini sama Pak Yusuf ya. Filosofinya tinggi sekali. Makanya semoga setelah teman-teman jadi dokter, entrepreneur ini bisa membekali, termasuk Mas Cyril ya, bisa menjadi pengusaha sukses lah. Oke. Ya, terima kasih Pak Herman. Sama-sama Pak Dokter. Monggo, yang lainnya, Mas Arif. Saya malah belum bikin PowerPoint nih, Dok. Saya tapi sekali Pak Dokter. Gimana Bu Juni? Boleh kalau saya, tapi saya presentasinya maksudnya slide-nya tidak banyak. Jadi nanti biar saya yang bercerita aja. Ya monggo Bu Yuningsi. Cerita aja nggak apa-apa, cerita aja. Oh gitu, nggak perlu saya share screen ya Pak Dokter ya. Bentar, saya sambil buka PPT-nya. Di sini saya tadi seperti yang saya sampaikan ke Pak Dokter dan Bapak Ibu semuanya bahwa saya sangat mengidolakan Nadiem Makarim ya. Kenapa saya sangat mengidolakan beliau? Karena Nadiem Makarim ini seorang yang masih muda. Ganteng lagi ya Bu ya? Yes, betul Pak. Jadi saya mau bilang begitu tadi. Oh gitu, ganteng, oke. Kemudian juga smart ya. Kemudian yang terpenting adalah yang Nadiem Makarim miliki, inovasi dan keberanian yang hampir jarang sekali dimiliki oleh anak-anak muda di Indonesia. Boleh dikatakan Nadiem Makarim memberikan contoh, kemudian contoh
kepada teman-teman yang seusia dengan beliau. Kalau dilihat dari usia, beliau lahir itu 4 Juli 84, lahirnya di Singapura, berarti masih muda sekali gitu ya. Kurang lebih usianya 84 berapa ya? Pokoknya masih luar biasa, di usia yang sangat muda, beliau sudah sangat bisa menikmati hidupnya. Berawal, kenapa beliau bisa menciptakan yang saya suka sekali sih Pak Dokter ya. Beliau itu menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka yang tadinya, ya betul sekali Pak, hampir seluruh Indonesia yaitu Gojek. Itu luar biasa, saya kok terinspirasi sekali, beliau tuh luar biasa sekali ya inovasinya gitu. Awalnya betul Pak, ini berawal dari keluhan. Jadi kenapa berpikir bahwa ini kayaknya harus di manajemen ini si Gojek ini. Awalnya Nadiem Makarim ini menggunakan transportasi ojek pengkolan gitu ya, ojek pengkolan opang. Tapi pada saat mungkin sambil dalam perjalanan gitu diskusi dengan si tukang ojek ngeluh kok kayaknya dapat pelanggan susah, dapat penumpang susah, berebut dengan jumlah ojek yang sekian banyak gitu ya. Kemudian Nadiem juga merasa kok setiap bayar itu tidak ada standarnya gitu. Kadang hari ini misalkan 15, besok bisa 12 atau besok 10 gitu. Jadi beda-beda. Nadiem berpikir keras bagaimana nih caranya ini bisa dibentuk menjadi satu manajemen di mana bisa memberikan keuntungan baik bagi si pelanggan, si penumpang maupun bagi si ojek sendiri gitu lah. Kemudian si Nadiem ini, Gojek ini mulai didirikan itu tahun 2011. Tepatnya saya belum tahu ya. Kemudian di awal Gojek ini banyak sekali ditentang, yang seperti kita ketahui banyak yang ojek-ojek pengkolan merasa ini kayaknya saingan gitu ya. Kemudian pro dan kontra juga muncul, tapi Nadiem yakin bahwa ini pasti besar gitu. Saya setuju seperti tadi yang Pak Dokter sampaikan, bahwa yang namanya jiwa entrepreneur itu tidak patah semangat kalau kita dibentur dengan satu kondisi di mana kita tidak mendapatkan keuntungan. Jack Ma tadi seperti 3 tahun tidak mendapatkan profit apapun, dia tetap jalan gitu. Nah ini yang dimiliki oleh Nadiem kalau di versi Indonesianya gitu. Di masa-masa awal itu memang tidak seperti saat ini boomingnya ya, banyak pro dan kontra, perlawanan terutama dari mereka yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Ojek-ojek itu kan pada saat mereka harus keluar menjadi ojek online atau Gojek, tentu mereka harus punya gadget yang mumpuni, yang bagus, yang smartphone ya. Kemudian juga dia juga harus mulai melek teknologi. Nah itu otomatis dia keluar dari zona nyaman, dia belajar gimana caranya bisa up to date. Nah ini yang agak dihindari oleh ojek-ojek pengkolan tersebut ya, banyak faktor. Mungkin karena biaya harus beli smartphone-nya dan lain-lain. Tapi Nadiem berkeyakinan ini pasti besar. Terbukti saat ini Gojek sudah merambah luar biasa, bukan hanya untuk penumpang, tapi sudah bisa untuk pengiriman paket, GoFood, GoBox, dan lain-lain sudah punya gitu produknya. Dan saya merasa terinspirasi sekali dengan anak muda ini. Ya beliau ya Pak Nadiem saat ini juga menjabat sebagai seorang menteri. Menurut saya sangat layak dipilih menjadi seorang menteri karena inovasinya, pemikirannya itu sangat luar biasa. Begitu Pak Dokter. Ya betul Bu. Ya saya rasakan juga Bu ya dengan Pak Nadiem jadi menteri. Sekarang dosen untuk ke profesor bisa lompat Bu. Dari asisten ahli bisa langsung profesor. Dia berani ngambil kebijakan seperti itu. Jadi tidak ada lagi senioritas lagi. Jadi untuk jadi profesor tunggu kakek-kakek, nenek-nenek nggak ada. Jadi masih muda jadi dosen, kalau PUM-nya nilainya memenuhi syarat, ya jurnalnya banyak, bisa langsung profesor. Itu hebatnya. Kedua, Nadiem juga pernah mengambil suatu kesimpulan yang banyak pro kontranya. Jadi bahwa kalau nggak salah alumni S1 atau S2 tidak menjamin kemampuannya seperti lulusan S2 gitu loh. Kan pernah waktu itu sempat ramai itu kan yang membahas tentang alumni itu. Nah itu memang faktanya sebenarnya begitu. Karena apa? Banyak di Indonesia masih kampus yang abal-abal dulu kan banyak tuh. Yeah. Yang kuliah, tidak kuliah, tapi tiba-tiba wisuda banyak. Yeah. Karena sampai masuk di TV itu saya nonton, yang ribuan orang di wisuda ternyata ditanya fakultasnya apa nggak ngerti, MK2 apa ngerti, nggak kuliah langsung wisuda. Ini kan gila di Indonesia itu seperti itu. Nah ini yang sama Pak Nadiem dibasmi, banyak kampus yang ditutupin, ya bahkan sekarang kalau yang nggak aktif mau di merger Bu,
sama beliau. Nah, inilah seorang entrepreneur berarti apa? Berani, Bu, ambil resiko. Iya. Jadi kalau kayak Pak Nadiem misalkan dipecat, dia nggak akan ada rasa takut. Kenapa nggak ada takut? Saya begitu dipecat keluar, saya di perusahaan saya sendiri nggak masalah. Saya nggak hidup di situ bisa. Itulah orang entrepreneur. Tapi kalau seorang pejabat misalkan rektor atau pegawai negeri atau orang dikti diangkat jadi menteri, itu pasti nggak akan berani, Bu. Kenapa nggak berani? Karena jadi menterinya udah selesai, dia balik lagi ke alamnya lagi, ke komunitasnya, dia bisa dikepret itu, Bu. Sekarang jadi menteri nih, udah hebat kan? Begitu udah nggak jadi menteri kan turun lagi kan? Sama menteri yang baru bisa ada rasa takut. Makanya dengan mengambil dari luar, ini mereka akan pemberani. Kayak Pak Erick Thohir itu pasti berani karena dia nggak peduli kalaupun dipecat, no problem. Saya nggak cari duit di sini gitu. Nah ini yang seharusnya apa yang dilakukan Pak Nadiem juga sama seperti yang Pak Herman sebenarnya. Jadi bagaimana caranya orang lain merasa beruntung. Jadi orang bisa menjadi Gojek, dia beruntung bisa ngidupin anak istrinya. Untung saya diterima jadi Gojek. Untung sekarang ada Gojek. Mungkin kalau enggak, tingkat pengangguran masih banyak. Nah inilah para konsep-konsep tentang entrepreneur sudah mulai berhamburan di Indonesia. Semoga teman-teman dari 6 orang ini menyusul berikutnya. Ya, itu harapan saya. Silakan dari yang lain mungkin ada nambahkan. Oke, tinggal Mas Arief ya. Siap dong. Ya, enggak Mas Arief. Jadi tadi sempat kepikiran ya, kalau misalnya memang tokoh yang saya favoritkan waktu menjadi seorang wirausaha itu, jadi waktu saya lagi ikut pengajian dulu waktu Prof. Jadi sekitar tahun 2010-an waktu itu ya, 10-11 itu nggak sengaja ketemu sama pemilik warung steak yang apa sih namanya ya? Saya sih udah sedikit bikin ini ya Prof, tapi nggak begitu bagus. Namanya Mas yang Jody. terpenting bisa kita ambil ininya, Mas. Iya, namanya Mas Jody. Mas Jody ini kemarin emang satu pengajian dengan waktu itu saya ikut pengajian, ketemu dengan beliau. Di mana di situ memang beberapa karakteristik yang saya suka itu ada 5 ya. Waktu itu emang saya cari-cari tadi itu, di mana dia tuh berani dalam mengambil resiko, ya, di mana apa ya, ketika dia harus berdiri sendiri untuk menjalankan usaha, kemudian jujur, karena di situ memang jujur itu modal utama dalam berbisnis ya, sehingga nanti citranya itu juga ikut terangkat, dan percaya diri dan mandiri. Itu yang kemarin apa namanya sempat kita diskusikan waktu ketemu dengan Mas Yudi. Satu lagi yang nggak kalah waktu itu sempat membuat saya ini kagum juga, itu rendah hati, di mana beliau itu masih apa ya, masih suka untuk menyapa pelanggan-pelanggan walaupun di situ dia sebagai pemiliknya gitu ya. Jadi masih dia rendah hati, tidak segan mengapresiasi pencapaian orang lain, bahkan ketika ada orang yang tidak suka dengan dia, itu masih membuat dia masih memberikan sikap yang baik untuk orang yang tidak menyukainya gitu. Ini yang sedikit sih yang bisa saya ceritakan, Dok. Jadi ini memang saya ketemu langsung dengan beliau, sering berhubungan juga. Waktu itu kan saya masih mempunyai usaha percetakan ya, sampai sekarang masih berjalan, tapi di Semarang. Berkat dia sih ya, saya juga dapat masukan banyak untuk membuat suatu perubahan di dalam usaha saya waktu itu. Ya begitu, Dok. Ya, oke, Mas Arief. Sebenarnya dari Mas Arief sama Pak Herman ini sama kesimpulannya. Iya. Ya, pakai dengan hati rendah itu kan sebenarnya kita berkarya memutuskan apa selalu dengan hati. Jadi kalau tadi Pak Herman bilang kalau dengan tangan ya kita cenderung ingin jadi pemenang. Padahal kalau pemenangan itu tidak abadi, pasti ada waktunya kalah. Nah ini yang harus
kita cermati dari karakter-karakter sini. Jujur aja ini mohon maaf ya, punya Pak Yusuf ini mendekati sempurna sebenarnya tadi, dari semuanya ada di situ, bagus gitu ya. Nah itu yang karakter-karakter itu coba antara dari Pak Yusuf, Pak Herman, Bu Nanda, Bu Yuningsi, Pak Arif, Mr. Cyril, itu kita ambil mana yang cocok kira-kira bisa kita terapkan untuk profesi kita, untuk usaha kita gitu loh. Nah, harapan saya kalaupun teman-teman menjadi pekerja, ada yang jadi dosen, ada yang jadi konsultan dan sebagaimana, bisa nggak membuat sebuah karya untuk kebahagiaan orang lain, untuk ketenangan orang lain. Nah, ini yang harus mulai kita pikirkan, dan tidak harus dalam bentuk usahanya punya warung, punya apa, kan sebenarnya enggak. Seperti Pak Nadiem itu kan hanya menciptakan sebuah aplikasi, ternyata bisa orang merasa beruntung. Atau kita bisa menciptakan alat, misalkan sesimpel lah. Selama ini kan orang nanam padi itu harus jongkok-jongkok, jalan punggung. Coba kira-kira bisa enggak menciptakan alat yang bisa efektif dengan misalkan dengan traktornya begitu keluar langsung padinya nanam atau apa, itu juga salah satu potensi entrepreneur yang bisa mengembangkan, meningkatkan perekonomian Indonesia. Karena salah satu yang membuat cost harga mahal adalah perbedaan antara teknologi dengan manual. Itu yang saya rasakan, ya Bu. Seperti di pabrik saya itu, dulu waktu ngisi kapsul pakai tangan manusia itu ampun deh. Kalau lapar, lemes, giliran dikasih warung Padang semua nasi Padang malah pada ngantuk. Ditinggal pergi, pada ngerokok, pada tidur, ditungguin, pada stres. Jadi serba salah. Akhirnya apa? Ganti mesin. Ternyata dengan mesin hasilnya akurat, tepat, biaya lebih rendah, lebih cepat. Nah, hygiene sanitasi lebih terjamin. Tapi dampaknya apa? Pengangguran bertambah. Nah, supaya tidak kita menghindari pengangguran itu bertambah, kita bisa karyakan punya usaha yang lainnya biar mereka bisa tarik. Jadi seperti Giant bangkrut, ternyata karyanya ditarik, dipindahkan ke yang lain. Itu seorang entrepreneur bisa seperti itu. Ya. Oke, teman-teman. Ya, silakan Mas Cyril. Ya, bisa. Kemarin saya ini baca tentang tekno entrepreneur. Bisa saya share sedikit atau kuliah udah selesai? Boleh, silakan Mas Cyril. Bentar. Ya. Oke, terima kasih, Dok. Oke, kemarin saya baca ini technopreneurship. Ya, teknologi. Ya, tentang ini negara Nigeria. Nigeria itu negara penduduk di Afrika itu paling ya ini tinggi di bangsa ini benua Afrika. So it's about tentang techno ini entrepreneurship. Dan ini ya ketika produk ya, so tentang technopreneurship itu orang lihat service yang penting itu produknya mungkin baru atau mengubah, ya, a little bit different from the formal, and also the service that the society need itu service harus ini dasar penting, dasar itu yang penting juga. Exchange in form of money. Ini orang entrepreneur buka bisnis adalah mungkin satunya itu solusi tentang masalah di dasar, dan kedua itu uang. Ya,